Haleluya, shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa kembali beribadah dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan beri untuk setiap kami Tuhan. Saat ini kami mau ambil waktu untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami mau ambil waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirat Tuhan biarlah nyata Tuhan di tempat dimanapun kami berada Tuhan Yesus memenuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian untuk Tuhan kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Bersama nyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Wow, 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 wow. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk menimpaku, puji Tuhan. Lagi, katakan haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Wow, 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 wow. Sekarang ku adalah ciptaan baru. Amin. Tak ada kutuk menimpaku, puji Tuhan. Tak ada kutuk menimpaku, puji Tuhan. Haleluya. Tak ada kutuk menimpaku, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih setiamu
terpesona, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan, Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. sekali lagi katakan kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa bersama-sama Tuhan ibadah melalui ibadah online ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai jemaat GBI Rehoboth Tuhan. Engkau telah memberkati jemaat GBI Rehoboth Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan, pada hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan kami dengar-dengaran Tuhan dengan hati dan telinga Tuhan yang penuh Tuhan dengan sukacita, penuh rasa syukur Tuhan, karena ini adalah hal yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara. Sebelum kita akan mulai, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam segala kondisi dan keadaan apapun Tuhan. Kami boleh tetap beribadah. Kami boleh tetap mendengar setiap kebenaran dari-Mu, dan itu adalah anugerah. Beri kekuatan, kesehatan Tuhan, untuk kami boleh menerima setiap kebenaran ini, karena kami percaya hanya kebenaran-Mu saja yang akan memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu, berbicaralah dan sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu yang berharga ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Sekali lagi kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara.
bertemu lagi di dalam kondisi dan keadaan pandemi yang melanda bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tapi tetap kita percaya bahwa Yesus omnipresent. Dia maha hadir dimanapun kita berada. Itu sebabnya, mari kita bersama-sama tetap tidak berubah dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, dengan sikap yang benar kita mendengar dan menerima kebenaran itu, karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Hari ini saya akan berbicara tentang estafet, saudara. Apa itu estafet yang seringkali kita melihat, saudara, dalam pertandingan olahraga, sebuah peralihan, sebuah pertandingan lari dengan tidak hanya satu orang, tapi yang jelas satu tongkat. Nggak bisa estafet itu lari membawa tongkat sendiri-sendiri. Satu tongkat, satu visi, satu value, semuanya dan dibawa bersama-sama. Nah, inilah, saudara, dalam sebuah kepemimpinan, kata sukses kepemimpinan itu selalu didahului dengan kata yang namanya suksesi. Tidak ada sukses dalam kepemimpinan sebelum ada kata suksesi. Karena saya percaya bahwa pemimpin yang hebat, pemimpin sejati, adalah pemimpin yang melahirkan banyak pemimpin. Bukan pemimpin yang memiliki banyak pengikut. Itu sebabnya, saudara, seberapa besar kita menjadi pemimpin akan ditentukan seberapa banyak pemimpin yang dilahirkan dalam kehidupan kita. Dan juga, saudara, sebelumnya saya juga mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya, saya panggil biasanya Om Vivit. Saya percaya, saya sering kali ketika saya ngobrol selalu berbicara tentang regenerasi. Dan sekarang saatnya tapu kepemimpinan bergeser. Kata sukses dan suksesi itu akan mengandung arti yang harusnya kita peluk setiap saat di dalam kehidupan kita. Kembali, saudara, bahwa tidak akan ada kata penyegaran tanpa ada kata regenerasi. Selalu begitu. Dan kedua kata ini, saudara, akan mengandung sama seperti seseorang ketika berlari dan dia mengalihkan tongkat estafet. Itu titik yang paling penting. Ketika peralihan antara satu orang ke yang lain, memindahkan tongkat itu menjadi poin yang sangat penting dan biasanya mengandung kata perubahan. Perubahan ritme kepemimpinan, perubahan kultur budaya, dan mungkin perubahan struktur, organisasi dan sebagainya. Yang ingin saya tekankan bukan itu, tapi ada kata perubahan. Itu menjadi penting. Hati-hati buat saudara yang usianya sudah di atas 40 tahun. Saya termasuk. Yang usianya di atas 40 tahun, penelitian mengatakan tidak suka perubahan, Bapak Ibu. Ini yang mesti, saudara, kita struggle untuk berjuang, untuk memeluk kata perubahan. Karena begitu kita menolak kata perubahan, berarti kita menolak kata pertumbuhan. Karena pertumbuhan selalu identik dengan kata perubahan. Kalau kita berkata seseorang itu bertumbuh, berarti ada perubahan dalam hidupnya. Dari kecil menjadi besar, ya. Dari pendek menjadi tinggi. Ada kata perubahan. Harusnya gereja memeluk kata pertumbuhan, harus juga memeluk kata perubahan. Nah, itulah sebabnya, saudara, kita akan melihat bersama-sama bahwa harusnya setiap saat hidup kita pun harus berubah. Hanya Yesus yang tidak berubah, kenapa? Karena hanya Yesus yang sempurna, yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kita harus tetap berubah. Itu sebabnya, saudaraku, kita akan bersama-sama melihat, khususnya kenapa tadi saya warning usia yang 40 tahun ke atas biasanya akan sedikit terganggu dengan kata perubahan. Tetapi saya terus belajar, saudara. Saya dari pelayanan awal mula, saya melayani anak-anak muda sampai hari ini, tetap anak-anak muda, tetapi saya sadar bahwa ada sesuatu hal yang tidak bisa saya sentuh lagi. Harus ada orang-orang lain, regenerasi yang menyentuh mereka. Hati boleh tetap sama, nilai harus sama, tetapi cara tidak harus sama. Zaman berbeda,
maka cara bisa akan berubah di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Di dalam peralihan itu pun saudara mengandung sebuah tantangan yang sangat besar buat seseorang yang menggantikan. Satu kisah yang luar biasa adalah ketika perpindahan antara Musa dan Yosua. Bayangkan saudara, ini tanpa sadar Yosua itu nggak sadar kalau dia dipersiapkan. Tapi yang paling sadar mempersiapkan adalah Tuhan. Karena Musa pun tidak akan berpikir seperti itu. Harusnya yang menggantikan Musa itu adalah pemimpin 1000, pemimpin 500, 100 dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba Tuhan menunjuk yang namanya Yosua. Pergantian yang sering kali terjadi adalah perubahan tapuk kepemimpinan yang terjadi. Tekanan yang paling berat adalah orang yang akan menggantikan. Di mana saudara yang paling ditakutkan apa? Yang ditakutkan adalah dibandingkan dengan pemimpin yang sebelumnya. Yosua, Tuhan sendiri yang menguatkan, berkata di dalam kitab Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu bukan hanya sekali, diulangi sampai 3 kali. Itu artinya berarti Yosua menghadapkan tekanan yang begitu hebat saat itu. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Musa begitu hebat. Seringkali kita akan melihat pemimpin sebelumnya begitu hebat, saudara. Sehingga ketika kita mulai memegang, menggantikan, dan tiba-tiba ada sebuah ketakutan yang hebat. Orang berkata itu manusiawi. Tetapi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu 3 kali. Dan kita tahu saudara, setelah Yosua bangkit, saudara, apa yang Yosua lakukan jauh lebih besar dari apa yang Musa lakukan. Tuhan punya mimpi, selalu begitu. Nah saudaraku, kenapa saudara harus terjadi yang namanya estafet peralihan kepemimpinan atau regenerasi? Saya mencatat ada 2 alasan di sini. Yang pertama saudara, visi Tuhan itu besar. Bahkan visi Tuhan itu akan melampaui usia kita, dimanapun kita berada. Kita bisa belajar bahwa pertama kali Abraham ketika dia mendapatkan visi dari Tuhan, saudara, dia mengatakan bahwa engkau akan menjadi bapa atas bangsa-bangsa. Sementara Abraham pada saat itu belum memiliki anak sama sekali. Bahkan Sarah dalam keadaan mandul. Tapi dia percaya bahwa mimpi itu akan terjadi. Nah saudaraku, kapan mimpi itu terwujud? Apakah Abraham yang mewujudkan? Bukan. Abraham tidak mewujudkan. Abraham masih menurunkan ke Ishak. Dan Ishak masih ke Yakub. Dan Yakub saudara dengan Israelnya baru terjadi setelah 3 generasi. Visi Tuhan adalah yang besar, melampaui usia kita. Itu sebabnya saudara, kalau kita menerima visi dari Tuhan, itu hanya bisa diselesaikan dengan antar generasi. Mimpi yang mungkin selama ini yang dimiliki dari Pak Vivit sendiri, ada begitu banyak. Melampaui usia, bisa saja itu terjadi ketika beberapa generasi kemudian dan mimpi itu terwujud. Daud memimpikan, merindukan untuk membangun bait Allah. Tapi siapa yang menyelesaikan? Apakah Daud? Bukan. Bukan Daud yang menyelesaikan, tetapi Salomo yang menyelesaikan. Kalau kita melihat visi yang besar, itu dibutuhkan generasi melebihi usia kita. Untuk generasi selanjutnya dia akan melanjutkan. Itu sebabnya dibutuhkan yang namanya regenerasi. Yang kedua saudara, kenapa harus regenerasi saudara? Karena kita akan mematahkan yang namanya ini sudah 3 dosa generasi. Ada 3 dosa generasi yang kita akan melihat bersama-sama. Itu mau gak mau saudara. Yesus saudara mematahkan 3 itu. Nah kita lihat apa saja saudara 3 dosa generasi ini. Yang pertama adalah tidak menghormati generasi di atasnya. Nanti kita akan lihat bersama-sama satu persatu. Yang kedua, tidak melayani generasinya. Dan yang ketiga adalah tidak mempersiapkan generasi selanjutnya. 3 dosa generasi ini, saudara. Dan kita melihat apa yang Yesus lakukan. Yesus patahkan 3 dosa generasi ini. Nah, kita akan lihat satu persatu, saudara. Apa yang harusnya terjadi dan kita miliki. Kita belajar bersama-sama, sikap hati kita bagaimana. Yang pertama, kita akan melihat bersama-sama, saudara, menghormati generasi di atasnya. Nah, kita akan baca bersama-sama di dalam Yohanes 5 ayat 19.
Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Bayangkan saudaraku, Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah Tuhan yang begitu hebat. Bahkan semua orang melihat, saudara, kita kalau melihat ceritanya tidak ada cacat sama sekali, tidak ada cacat. Kalau celah, bukan Yesus punya celah, tapi orang-orang yang iri dengan dia yang mencela. Tapi Yesus tidak ada cacat sama sekali. Sempurna sebagai dia manusia, walaupun dia adalah Tuhan juga. Tetapi saudara, satu kali Yesus berkata, anak tidak melakukan apapun. Dikatakan begitu. Kecuali dia melihat apa yang Bapa. Bagaimana seorang anak bisa menghormati bapaknya. Generasi sebelumnya, saudara, harus dihormati apapun yang terjadi. Menghormati generasi di atasnya. Sikap apa yang harus kita punyai? Yang pertama adalah respect, hormat. Saudara, menghormati. Saudara, kita nggak mungkin ada saat ini kalau nggak ada generasi sebelumnya. Ya, seringkali apalagi yang anak-anak muda, saudara, terjadi perbedaan pandangan, lalu dia berpikir kuno. Ya sih, kadang-kadang menurut pandangan berbeda, tetapi tetap pengalaman, value, kebenaran, saudara, cara itu akan berubah terus, tetapi kebenaran tidak pernah berubah. Hebat, saudara. Jadi harusnya, saudara, ketika kebenaran kita pegang, kita akan mengikuti setiap zaman. Hormati. Yang kedua adalah miliki sikap hati yang terus belajar. Ya, dua hal ini, saudara, kalau kita ingin dikatakan menghormati generasi yang di atasnya adalah miliki sikap hormat. Bukan hanya kepada generasi di atas kita, kepada setiap orang yang ada dalam hidup kita. Hormati mereka. Sikap pembelajar, selalu lapar dan haus. Bukan satu kebetulan bahwa generasi milenial itu adalah generasi pembelajar. Mereka adalah orang-orang yang haus belajar dari senior, saudara. Ya, cuman karena waktu dan kondisi keadaan yang memaksa mereka serba cepat aja. Ini yang perlu dibenahi, saudara. Tetapi mereka, saudara, tanpa sadar, mereka ini adalah orang, ciri dari milenial adalah orang-orang pembelajar. Dia haus belajar dari senior. Dan kemudian, saudara, satu kali mungkin kita akan jadi senior juga. Dan tapi senior kalau kita nggak punya sesuatu, apa yang bisa dipelajari oleh generasi selanjutnya? Jadi, saudara, orang-orang yang di bawah generasinya itu harus memiliki hormat dan pembelajar, tapi generasi yang di atasnya juga harus memiliki generasi pembelajar juga, supaya dia bisa memberikan sesuatu kepada generasi selanjutnya, yaitu menghormati dan terus belajar. Yesus mengajarkan hal yang sama. Yang kedua, saudara, kita lihat bersama-sama melayani generasinya, saudara. Saya ambil kisah 13 ayat 36. Saudara, kisah para rasul 13 ayat 36. Kali ini, saudara, kalau kita melihat dari perjanjian baru, ini perjanjian lama. Tuhan pun begitu concern, saudara. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, saudara. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Kata yang ingin saya garis bawahi adalah Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, pada generasinya. Yesus mempersiapkan dalam waktu 3,5 tahun, dia habiskan melayani generasinya dia. Dia intens, saudara, dia berjalan dari desa ke desa, saudara. Dia terus memberitakan. 3,5 tahun diakhiri dengan selesai, kata selesai di atas kayu salib. Pertanyaan saya, saudara, adalah begini. Siapakah yang paling maksimal melayani generasinya saat ini? Saudaraku, yang paling bisa melayani paling efektif dalam generasinya adalah orang yang berada dalam generasi tersebut. Itu sebabnya perlu ada yang namanya regenerasi. Kita nggak bisa, saudara. Yang saya sedihkan adalah
Josh Barna pernah meneliti bahwa salah satu institusi yang paling sulit berubah itu adalah gereja. Mereka tetap tidak mau berubah, padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang dinamis. Tuhan kita yang selalu bergerak. Harusnya saudara, Tuhan kita tidak pernah statis. Dia akan terus muncul hal-hal yang baru. Siapa yang bisa melayani generasi-generasi milenial? Adalah orang-orang milenial. Walaupun sebetulnya kata milenial itu sebetulnya nggak termasuk dalam sebuah generasi yang dimaksudkan. Saudara, sebetulnya kalau kita lihat dari perkembangan generasi, yang ada itu adalah generasi baby boomers. Itu 70 tahun 70 ke bawah. Lalu ada yang namanya generasi X. X itu mulai tahun 65 sampai dengan tahun 80. Nah, saya ini generasi X. Kemudian generasi Y tahun 81 sampai 94 itu generasi Y. Kemudian generasi Z itu mulai dari tahun 95 sampai 2010 ini. Nah, di atas 2010 itu saudara mulai alpha sekarang. Nah, generasi milenial itu mulai Y ke atas. Ya, berarti yang lahir tahun 95 ke atas itu generasi Y itu disebut millennials. Yang tadi saya sebutkan beberapa ciri. Siapa yang bisa melayani mereka? Sampai hari ini Bapak Ibu saya masih tetap punya hati terhadap anak-anak muda. Tapi kita harus sadar diri. Kalau dulu saya bisa masuk di kampus, saya bisa melayani mereka ketika saya baru lulus, masih bisa memungkinkan. Tapi kalau hari ini saya masuk kampus, orang akan berpikir ini siapa? Manusia jenis mana ini? Yang mereka mikir nggak sama dengan mereka. Itu sebabnya saudara, kita membutuhkan regenerasi terus menerus di dalam setiap kepemimpinan yang ada. Karena supaya kita bisa maksimal melayani generasi kita. Siapa yang paling maksimal? Saya sedih saudara, ada beberapa gereja yang dimana ada anak-anak muda yang tetap dilayani generasi yang masih baby. Maaf, saya bukan merendahkan dimana, karena saya juga termasuk generasi X yang mau tidak mau saya juga harus tahu diri sih. Tetapi saudara, ada banyak gereja, anak muda, remaja dilayani oleh generasi baby boomers. Saya katakan apa yang bisa mereka tangkap dari semuanya itu? Selain memaksakan dia gini, dulu ya, nah kata dulu lagi nih saudara. Dulu kami, itu dulu. Sudah berbeda sekali dengan sekarang apa yang terjadi di hari-hari ini. Itu sebabnya saudara, layani generasimu mulai hari ini. Di usia-usiamu, masih aja juga saudara, usia emas, senior club. Nah itu generasi-generasi saudara, kita harus mulai melayani mereka. Itu sebabnya saudara, Yesus dengan maksimal 3,5 tahun. Itu sebabnya saudara, begitu Yesus selesai, maka Yesus juga melakukan yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Mempersiapkan generasi selanjutnya. Ini 3 generasi tadi saudara. Yang pertama apa saudara tadi katakan? Tidak menghormati generasi di atasnya. Kedua, tidak melayani pada generasinya. Dan yang ketiga, tidak mempersiapkan generasi selanjutnya. Dan itu dipatahkan semua. Tahukah saudara, apa yang dikerjakan oleh Yesus? Kesibukan apa yang dikerjakan Yesus selama 3,5 tahun? Yesus sibuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Yesus sibuk dengan 12 murid. Dia tidak tergiur dengan 5.000 orang. Harusnya Yesus bisa membangun sebuah perkumpulan atau gereja dengan anggota 5.000 dan 4.000. Tapi yang menarik buat saya adalah Yesus tetap concern dengan 12 murid. Dan itu sebabnya saudara, kita tahu sampai hari ini kita semua hasil karena ada 12 murid yang dipersiapkan oleh Yesus. Seandainya Yesus tidak mempersiapkan 12 orang murid, maka tidak akan terjadi hari ini saudara. Kita ada bersama-sama di tempat ini. Kita nggak ada lagi saudara, adalah orang yang masih mempercayai. Berita-berita kebenaran tidak disampaikan lagi. Itu sebabnya saudara, Yesus tahu bahwa dia Tuhan, dia omnipresent, tetapi waktunya dia tidak lama. Dia hanya 3,5 tahun. Dia persiapkan generasi selanjutnya. Dia persiapkan 12 walaupun ada 1 Yudas. Tapi Yesus tidak pernah mengubah rencananya dia. Dia tetap konsisten dengan apa yang dia lakukan. Mari kita lihat bersama-sama, coba. Kita baca ya beberapa ayat mempersiapkan generasi yang di bawahnya ini, saudara Yesus.
Markus 6 ayat yang ke-7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Saudara. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi saudara, Yesus melatih generasi selanjutnya, saudara. Waktunya dia habiskan, saudara. Untuk dia memikirkan bahwa ketika dia selesai, visi dan mimpi Tuhan tidak pernah selesai. Akhirnya betul, lewat 11 orang ditambah satu lagi yang namanya Matias. Injil diberitakan di seluruh muka bumi. Saudaraku, kenapa perlu yang namanya regenerasi? Supaya kita bisa mematahkan semuanya. Ada begitu banyak gereja klaim pelayanan generasi tapi tidak melayani generasi dengan baik. Regenerasi akan menjadi hal yang harusnya kita peluk dimanapun, saudara. Regenerasi bukan hanya kepada satu tubuh yang lebih besar, tapi harusnya, saudara, dimanapun kita berada, saudara, di dalam struktur-struktur pelayanan, harusnya, saudara, kita berjiwa besar dan kita mengatakan ketika kita sudah waktunya kayaknya sudah tidak maksimal, kita tetap ada di sana. Tetap kita memberikan kebenaran-kebenaran, kita mengawasi kebenaran. Tapi ada orang yang lebih baru lagi, yang fresh, yang mereka memikirkan sesuatu, mereka yang mengerjakan dan mungkin berbeda sama sekali dengan cara kita. Apakah kita bisa punya hati yang besar untuk mengatakan bahwa ini waktumu, engkau akan melakukan hal yang lebih besar. Saudaraku, bersyukurlah dengan segala apapun yang hari ini terjadi. Karena Tuhan memegang kendali atas semuanya. Estafet, kata yang bagus yang selalu dipakai di dalam pertandingan. Kalau pertandingan sendiri, dia tidak peduli yang lainnya. Tapi estafet punya pengaruh yang besar antara satu orang dengan yang lain. Kegagalan di satu orang bisa membuat dia kalah dalam sebuah pertandingan. Itu sebabnya mulusnya perpindahan tongkat estafet antara yang sebelumnya dengan pemain yang selanjutnya itu menjadi poin penting, legacy, warisan. Percayalah bahwa ketika tongkat ini diserahkan, maka Tuhan akan menyertai. Tuhanlah yang akan memberkati, Tuhan yang akan mengurapi. Ingat saudaraku, Tuhan begitu concern dengan regenerasi. Harusnya kalau tidak concern dengan regenerasi, harusnya Yesuslah yang akan menyelesaikan semuanya tuntas. 3,5 tahun selesai semuanya dan tidak ada lagi apapun. Ternyata tidak. Bahkan sampai hari ini muncul yang namanya Paulus muncul yang namanya Timotius. Dan terus regenerasi ini akan terjadi dan terus berulang dalam kehidupan kita. Dan di akhir semuanya yang ingin saya sampaikan adalah apa yang Yesus laporkan ketika dia terakhir kali dia berdoa. Yesus tidak melaporkan bagaimana mujizat yang dia buat begitu besar. Dia tidak laporkan membangkitkan Lazarus. No. Kalau saudara baca nanti di Yohanes 17, saudara akan kaget. Karena Yesus waktu berlutut di Taman Getsemani yang dia doakan cuma satu. Dia mendoakan murid-muridnya. Dia mengatakan bahwa aku telah memberitakan firman. Aku telah membawa mereka kepada Bapa. Semuanya dia berkata, aku telah. Itu sebabnya saudara, ketika di atas kayu salib, dia berani berkata, it's over, selesai. Saya percaya saudara, bahwa ketika kita selesai, Tuhan baru akan panggil kita. Saya percaya juga, bahwa Pak Vivit sudah selesai juga. Dan sekarang estafet sedang bergeser. Ada sesuatu hal yang baru buat gereja ini akan terjadi. Percayalah bahwa Tuhan akan terus bergerak. Ada banyak hal yang besar akan dipersiapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kita siapkan hati kita terhadap setiap perubahan-perubahan. Cintai perubahan, sekali lagi saya garis bawahi. Orang yang tidak mencintai perubahan, berarti dia tidak mencintai pertumbuhan. Perubahan harus terjadi, karena pertumbuhan adalah perubahan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang hebat.
Kami bersyukur buat anugerah-Mu bahwa setiap kebenaran yang dilepaskan, kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah-rumah kami masing-masing, biarkan Tuhan Kau persiapkan setiap hati kami Tuhan, untuk melihat bahwa apapun yang terjadi saat ini, Tuhan memegang kendali semuanya. Termasuk COVID-19 ini Tuhan, yang membuat kita semuanya ada di rumah, dan tetap kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas semuanya ini. Terima kasih, kami mau serahkan Tuhan semuanya di dalam tangan-Mu. Kebenaran demi kebenaran Tuhan, mereka yang mendengar di rumah saat ini, Tuhan boleh nyatakan kebenaran-Mu atas mereka. Kebenaran yang memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Dan berkati. Bapa di surga, pada siang hari ini kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memohon belas kasihan-Mu, kami memohon pengampunan-Mu atas bangsa negeri kami ini Tuhan, yang saat ini sedang mengalami wabah virus corona. Mari Tuhan Kau campur tangan atas bangsa dan negara kami ini. Kami percaya kuasa-Mu melebihi dari segalanya. Kami percaya kesembuhan besar-besaran akan terjadi atas negeri kami. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, berkati bangsa negeri kami Tuhan. Pulihkan keadaan negeri kami Tuhan, sehingga negeri kami Indonesia mengalami kemakmuran kembali, mengalami kesejahteraan lagi. Terima kasih ya Bapa, khususnya kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta Bapak Ma'ruf Amin. Mari Tuhan Kau memberikan hikmat kebijaksanaan yang dari surga. Engkau lawat kedua hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap kebijaksanaan, setiap apapun yang diputuskan berasal dari Engkau, mensejahterakan rakyat Indonesia, membawa kemuliaan-Mu atas bangsa negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya negeri kami akan pulih, negeri kami akan mengalami kesuksesan kembali, perekonomian, semua di segala bidang. Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan perbaharui dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap para aparat, TNI, Polri, biarlah semuanya di dalam kendali Tuhan. Tuhan memberkati keamanan negeri ini, sehingga negeri kami Indonesia sejahtera, penuh dengan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang ya Tuhan, berkati kami, curahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Sekarang ya Tuhan, berkati kami, curahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Terima dengan sukacita penucapan syukur, bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.